Ya, saudara, kita masuk hari ini di dalam pemerintahan gereja ya. Ada beberapa hal yang nanti kita akan pelajari. Khususnya dalam 1 jam pertama ini kita akan menyelidiki tentang gereja Tuhan. Sebelum pemerintahan gereja itu ada, maka ada alasannya kenapa ada pemerintahan gereja. Ya, karena manusia adalah manusia yang perlu diatur. Dan manusia itu tidak mungkin dibiarkan sendiri tanpa ada aturan. Dan aturan-aturan itu dimulai bukan dari sistem dunia, tetapi dari sistem yang ada di dalam firman Tuhan. Oke, kita akan buka di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani pasal 8. Saya akan bacakan. Ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan Allah, tahta yang maha besar, sebelah kanan tahta yang maha besar ya, di surga. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Artinya langsung oleh Tuhan, bukan oleh pekerjaan manusia. Ayat yang ketiga, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah kutunjukkan kepadamu di atas gunung ini. Ayat kelima, saya ulangi ya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayang dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah kutunjukkan atau ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir, dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenal Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya atau dilenyapkan. Ya, kemusnahan atau dilenyapkan. Saudara, kita belajar di sini ada beberapa hal yang penting sekali, yaitu sebelum ada pemerintahan gereja itu ada prosesnya, dan proses itu berasal dari Tuhan. Dan dimulai dari mana proses itu? Saudara, semua dimulai dari rumah Tuhan. Jadi pemerintahan yang ada
sampai hari ini, sampai kepada pemerintahan bermacam-macam pemerintahan dunia dan khususnya negara-negara Kristen. Amerika, Inggris, kemudian Denmark, terus negara Eropa yang hampir sebagian besar itu semua dipengaruhi dengan sistem pemerintahan gereja Tuhan. Nah, saudara, ini satu pelajaran yang penting sekali. Sampai otonomi daerah dan negara federasi atau republikan dan negara-negara yang diatur secara eksekutif, yudikatif dan juga secara hukum, baik itu secara hakim, secara kepolisian dan secara kepresidenan. Dan semua itu berasal dari pemikiran-pemikiran dari gereja Tuhan sebenarnya. Jadi sistem federal yang akan diadopsi oleh Indonesia, tidak tahu kapan nanti akan diadopsi, karena ini sudah otonomi, sudah berjalan. Itu sistem dari firman Tuhan. Ya, saudara harus tahu ini. Jadi federasi, negara federasi berasal dari teologi federasi. Yang bapak federasi, negara federasi adalah John Calvin, ya, Johannes Calvinus. Itulah yang merupakan pilar dan juga seorang bapak gereja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk mensistematiskan dan membentuk gereja dan negara yang bisa saling melengkapi dengan luar biasa sekali. Dan itu contoh dari gereja Jenewa. Gereja siapa? Gerejanya John Calvin, ya. Dan negara yang dipimpin oleh John Calvin itu dan juga gereja yang dipimpin oleh dia di dalam kerohanian itu menjadi gereja dan negara yang paling luar biasa, boleh katakan menuju pada kesempurnaan. Dan sampai hari ini Amerika memakai sistem itu. Jadi negara-negara federasi. Jadi Amerika terdiri dari negara-negara bagian. Jadi setiap negara berbeda masalahnya satu sama lain. Jadi kalau kita makan mie di Miami dengan kita makan mie di daerah yaitu Los Angeles atau Las Vegas pasti lebih mahal. Kenapa? Karena beda. Jadi setiap otonomi daerah dengan keistimewaan, dengan keunikan masing-masing, dengan talenta masing-masing, setiap bagian negara itu berbeda-beda, ya. Nah, saudara, kita akan mundur kira-kira sampai zamannya Abraham, gitu ya. Nah, kenapa kita mundur ke sana? Karena dari sanalah dimulai perjanjian itu, saudara. Perjanjian khususnya God's Covenant, perjanjian anugerah dan perjanjian secara perjanjian tertulis sampai kemudian hukum Taurat diberikan dan perjanjian di dalam tabernakel yang nanti kita akan lihat itu, ya. Jadi ini lukisan ini adalah lukisan yang dibuat oleh almarhum bapak saya, ya, bapak saya. Ini dibuat ini, ya. Ada beberapa lukisan-lukisan seperti ini. Jadi waktu kita melihat bahwa gereja Tuhan asalnya dari mana, sudah di situ tidak ada bangunan gereja. Kenapa? Karena gereja itu bukan bangunan. Gereja adalah orang percaya. Jadi Kristus dan orang percaya itu adalah gereja yang ada di sana itu. Kumpulan orang-orang percaya diwakili oleh tubuh Kristus yang memancar kemudian ada di dalam tubuh orang-orang percaya. Tanda ada dalam Kristus itu ada dalam tubuh orang percaya, dan tabernakel merupakan bayangan daripada gambaran Kristus, dan Kristus memancar dan menyinakan realisasinya. Kehidupan Kristus yang utuh itu dinyatakan di dalam gereja Tuhan. Jadi orang mengenal Kristus itu mengenal karena ada orang percaya yang berkumpul dan hidupnya dipimpin meneladani Kristus, hidupnya sesuai dengan Kristus, dan itulah gereja Tuhan. Jadi Kristuslah yang menjadi pola hidup, dan Kristuslah yang menjadi raja mereka, dan Kristus menjadi imam, dan Kristus juga yang menjadi nabi daripada gereja, ya. Nah, saudara, ini gambaran ini, ya, nanti saya akan jelaskan. Tidak sampai detail satu-satu, tetapi secara garis besar. Saudara, kita ingat bahwa seluruh manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian Tuhan memilih dengan hati yang luar biasa, dengan belas kasihan itu Tuhan memilih satu orang yang bernama Abraham, dan dia menyatakan perjanjiannya kepada Abraham. Dan waktu dinyatakan kepada Abraham perjanjian anugerah. Jadi Abraham ditarik keluar oleh Tuhan, dipanggil satu keluarga dan satu klan. Satu klan itu satu rombongan besar. Jadi Abraham meninggalkan orang tuanya dan dia pergi. Setelah waktu dia pergi, dia membawa istri dan tidak ada anak. Dia membawa anak buah yang banyak dan teman-teman yang lain. Contohnya sapi, kambing, dan lain-lain. Ya, itu
itu teman juga gitu ya. Jadi rombongan itu membawa ternaknya. Waktu rombongan bawa ternaknya dan kemudian Abraham diberitahu bahwa dia akan menuju ke tempat yang dituju dengan satu visi dari Tuhan. Dan tempatnya di mana Abraham tidak tahu. Dan sampai mati Abraham tidak tahu. Jadi visinya kemana? Tuhan katakan, pergi kamu. Kemana? Ke tanah yang aku janjikan. Di mana itu Tuhan? Nggak tahu. Pokoknya tanah itu kamu tuju. Kamu dituntun. Sampai titik mana tanah itu? Nggak tahu. Sampai 400 tahun, 350 tahun di dalam perbudakan itu, baru tanah itu diberikan oleh Tuhan, yaitu tanah perjanjian di tanah Kanaan itu. Nah, saudara, kita lihat ini ya prosesnya. Nah, dari sini Tuhan meminta satu orang menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan kemudian sebelum segala bangsa itu diberkati, tidak mungkin Abraham itu sendirian memberkati bangsa. Nah, tidak mungkin. Maka Abraham beranak cucu. Nah, anak cucu Abraham ada dua macam. Yang pertama, anak secara fisik, secara daging, dan anak secara perjanjian yang Allah berikan. Nah, ini sudah beda. Jadi anak di dalam perjanjian Allah itu satu anak yang secara fisik dilahirkan, dan kemudian janji Tuhan kepada Mesias yang ada dalam satu keturunan ditentukan oleh Tuhan. Keturunan Abraham, keturunan Daud, dan kemudian keturunan daripada Maria dan Yusuf. Itu sudah ditentukan. Nanti ada raja dari segala raja dalam keturunan ini. Nah, yang pertama secara fisik yang akan melahirkan tanda petik Mesias itu. Dan di dalam diri Abraham ada janji untuk segala bangsa. Segala bangsa mendapat berkat dari Abraham. Dan itu bukan secara fisik. Bukan, saudara. Karena melalui bangsa Israel yang makin banyak itu akan memberkati bangsa lain. Tetapi keturunan Abraham tidak memberkati bangsa dan tutup. Maka Kristus yang datang itu membuka itu yang tertutup. Ya, karena itulah Kristus. Jadi gambar daripada bait Allah atau tabernakel itu bukan gambar Abraham, bukan gambar Musa, bukan gambar Harun atau nabi-nabi yang lain, tetapi adalah Kristus. Jadi tabernakel bait Allah yang movable itu tabernakel. Jadi bangsa Israel pindah satu ke tempat yang lain, setelah tabernakel itu merupakan lambang daripada Kristus. Dan ini jelas sekali. Dan kemudian Kristus itu waktu dia datang dan waktu dia meninggalkan dunia ini, dia memberikan kepada kuasa pengutusan para Roh Kudus, dan Roh Kudus melahirkan gereja, orang percaya. Dan gereja itu adalah pola hidupnya, pola hidup di dalam Kristus. Seperti tabernakel juga pola hidup seperti Kristus, gereja juga sama pola hidupnya seperti Kristus. Nah, pola hidup daripada tabernakel, nah saudara kalau lihat di sini, tabernakel ini pola hidup yang ada di sini, dari manakah ini? Saudara, ini adalah pola hidup yang ada di surga, yang Tuhan berikan. Jadi ini bukan pola hidup manusia, ini bukan aturan manusia, ini aturan secara prinsipnya adalah aturan hidup Allah sendiri yang ada di surga. Ya. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini, mulai dari awal sampai pada titik akhirnya, pusat daripada penyembahan orang-orang Israel itu bukan pada pembasuhan, bukan pada pembakaran, bukan pada pemberitaan firman Tuhan saja, tetapi pusat hidupnya adalah di dalam isi ruang Maha Kudus ini. Jadi hidup dan mati semua orang percaya arah hidupnya harus sesuai dengan yaitu ruang Maha Kudus yang di dalamnya ada tabut perjanjian. Ya, ini bagus sekali gambarnya. Ini ada sayap ini. Jadi ini ya, rubim dan ketubim ini ya, serafim ini ya. Nah, saudara, ini 6 sayap, 3 pasang sayap. Jadi yang ini menutupi yang kaki, terus yang ini muka, yang kedua menutupi tabut ini. Jadi begitu, kiri dan kanan. Jadi saling ini ya. Nah, saudara, kalau kita sudah mengenal bahwa tata cara hidup seperti ini adalah merupakan wujud di bumi seperti di surga, maka yang ada dalam tabernakel ini adalah cara hidup yang Allah kehendaki, dan bukan hanya Allah kehendaki, itu hidupnya Allah di sana. Jadi pola hidup kita juga bukan pola hidup duniawi, tapi pola hidup kita adalah pola hidup surgawi. Mengapa Tuhan katakan jika engkau menyayangkan badanmu dan engkau kehilangan nyawamu, engkau akan mendapatkan nyawamu. Jika engkau tidak menyangkal dirimu, engkau tidak layak masuk surga.
Saudara, itu semua hidup adalah pola hidup di dalam Kristus. Pola hidup yang akan dipaparkan dan direalisasikan dengan hadirnya Kristus sebagai manusia. Maka orang-orang yang percaya menghuni kerajaan surga itu harus memiliki hidup seperti Kristus. Jika tidak, kita penghuni bumi, bukan surga. Ya, kita hanya sampai di bumi, nggak sampai di surga. Terus setelah itu selesai kemana? Ke neraka. Ya, jadi ini adalah pola hidup. Nah, di dalam pola hidup ini, penyembahan dan juga cara hidup yang sungguh-sungguh berbeda dengan dunia. Karena dunia juga ada penyembahan, dunia ada sistem, semua ada sistem pemerintah, ada di dunia, ada. Setelah dalam penemuan Hammurabi dan penemuan Nag Hammadi, itu sistem pemerintahan manusia ada semua. Dan yang paling heran, dulu dikatakan bahwa sebelum Musa, Nag Hammadi sudah ada. Setelah diselidiki, batu yang merupakan batu pemerintahan dan tata cara hidup orang-orang, kalau nggak salah, Sumerian. Saudara, dikatakan itu sebelum Musa. Setelah diselidiki, tidak, setelah Musa. Jadi Musa lah yang pertama kali membuat sistem pemerintahan di dunia ini. Sebelum itu belum ada pemerintahan, yang belum dibentuk sama sekali. Mereka hanya secara sukuisme, primitif, perang satu sama lain. Sistem belum ada. Begitu firman Tuhan mengatakan kepada Musa, dia mendapatkan hukum Taurat. Dan waktu dia mendapatkan hukum Taurat, Musa juga mendapatkan satu visi dari Tuhan, yaitu membangun tabernakel. Jadi bukan hanya hukum Taurat dia dapatkan, tetapi dia mendapatkan gambaran persis yang Tuhan berikan petunjuk. Dia harus membentuk tabernakel ini. Nah, saudara, luar biasa ini. Jadi bukan hanya Allah berada di surga, tapi Allah itu ingin Musa menyampaikan hidup daripada surga itu dengan sangat terbatas dengan kondisi manusia itu. Musa kemudian diberikan petunjuk oleh Tuhan membuat tata cara hidup secara keilahian. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Tuhan, engkau harus bersih dulu. Bukan hanya hati dan jiwamu dibersihkan, tetapi tubuhmu juga bersih. Nah, itu mempengaruhi hidupnya orang-orang agama-agama Timur Tengah sampai hari ini. Dan cuci tangan, wudu dan semua, setelah itu pengaruh dari ini, dari kehidupan ini, paparkan ini. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa waktu kita melihat tata cara itu dari awal, dari awalnya seperti ini. Tata cara itu dari bawah, dari kaki menuju ke atas, sampai dari bawah ini menuju ke atas, sampai kemudian masuk ruang Maha Kudus. Di sini juga sama. Ini ya, masuk ruang Maha Kudus. Dan waktu masuk ruang Maha Kudus setahun sekali hanya imam besar, dan tidak boleh orang lain. Yang dipilih khusus oleh Tuhan sendiri. Di antara imam-imam itu Tuhan memilih, dan kemudian Tuhan langsung menunjuk siapa yang dipilih. 10 orang imam yang diajukan, Tuhan pilih 1. Saudara, kalau orang itu sembarangan tidak dipilih masuk, begitu dia buka tirai, kakinya masuk di dalam ruang Maha Kudus, nyentuh, dia langsung mati. Jangankan orang, kucing, tikus pun mati yang masuk ruang kudus. Jadi tidak boleh ada yang lain kecuali yang dikenan oleh Tuhan. Jadi betul-betul imam yang sungguh-sungguh dipilih Tuhan boleh masuk ke sini. Ya, dari sistemnya coba saudara lihat. Orang waktu mau masuk ke ruang yang tengah aja itu sulitnya luar biasa. Karena ruang tengah ini ruang para imam. Semua orang hanya sampai di sana, pembakaran selesai, tidak bisa masuk. Yang boleh membakar yang sampai kepada Tuhan itu hanya para imam, dan yang khusus untuk setahun sekali segala bangsa itu atau segala rakyat Israel itu diwakili oleh 1 imam, imam besar. Ya, di sini diwakili. Nah, saudara, ini semua merupakan satu gambaran yang begitu jelas di dalam Alkitab. Jadi Allah ingin memerintah, Allah ingin berbicara pada umatnya. Maka sebelum Allah berbicara, umatnya mempersiapkan diri, menyucikan diri, melayakkan diri dengan cara dari Allah. Bukan sistem agama dunia, bukan sistem pemerintahan dunia, bukan. Ini sejarahnya. Jadi dari awal mula kita belajar, gitu ya. Nah, dari sini kemudian saudara, bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Ya, saya tidak cerita tentang Yusuf dan lain-lain. Begitu sampai di sana, akhirnya mereka diperbudak mereka keluar. Dan waktu mereka keluar dipimpin oleh
seorang pesuruh Allah atau messengers. Jadi seorang pesuruh dengan pembantunya dua. Jadi Musa dan Harun plus Maryam. Nah, saudara dua. Jadi Musa bukan raja. Musa akan dilantik dan kemungkinan dia bisa jadi raja. Tetapi Musa tahu bahwa dia harus menjadi pemimpin bangsanya. Dan waktu dia memimpin, Tuhan memakai dia sebagai nabinya, bukan raja. Jadi Musa dipakai sebagai nabinya, pesuruh Allah, beritakan kebebasan dari perbudakan. Itu Musa. Jadi Musa pertama kali berfungsi sebagai apa? Kenabian. Ya, itu nanti di atas itu, nabi. Musa berfungsi sebagai nabi di sana. Dan kemudian diangkatlah imam waktu Tuhan meminta agar didirikan tempat penyembahan bagi Tuhan itu. Maka Tuhan mengangkat Imam Harun dan Miriam serta anak-anaknya, dan nanti menjadi keturunan Lewi, gitu ya. Itu jadi keturunan Lewi di sana. Nah, itu di situ. Nah, saudara perhatikan ya. Nah, dari sini kita sudah jelas bahwa Musa pertama kali berfungsi untuk membawa orang-orang yang di dalam kegelapan itu dipimpin oleh dia masuk ke dalam panggilan Tuhan. Nah, sebelum masuk ke panggilan Tuhan, Musa sebagai utusan Tuhan mengatakan pada dunia dan pemimpin dunia dengan nabinya yang mengatakan lepaskanlah bangsaku. Nah, itu saudara, yang melambangkan dari dosa itu ya, lepaskan daripada bangsaku, karena Tuhan yang meminta mereka harus lepas. Kalau tidak, kamu melawan Tuhan, Tuhan akan menghancurkan engkau. Dan Tuhan memberikan tulah, 10 tulah. Masih ingat ini ya, 10 tulah. Dan tulah terakhir adalah seluruh keturunan Mesir itu dilenyapkan Tuhan dengan dibunuhnya laki-laki yang sulung. Semua dihilangkan oleh Tuhan ya, jadi dibasmi. Sampai hari ini sebenarnya Mesir sudah tidak ada, yaitu dibasmi oleh Tuhan. Jadi barang siapa yang melawan pimpinan Tuhan dan kemudian pemerintah melawan Tuhan, itu ujung-ujungnya pemerintahan tidak ada yang tahan pada Tuhan, dan itu akan dihapuskan oleh Tuhan. Termasuk Soviet, termasuk nanti pemerintahan yang melawan Tuhan yang betul-betul tidak percaya pada Tuhan, itu satu persatu akan dihancurkan semua. Ya, oke. Nah, setelah Musa, saudara masih ingat Yosua. Jadi Musa kemudian menjadi pemimpin, tapi Musa bukan raja. Musa nabi yang kemudian menjadi pemimpin bangsa itu di dalam masa transisi. Dan waktu masuk tanah perjanjian, Musa tidak diizinkan masuk. Jadi fungsi Musa dan fungsi kenabian itu hanya sampai menghantar, sampai pada ujungnya diangkat pemimpin untuk tanah perjanjian, yaitu Yosua. Nah, paling unik posisi Yosua. Yosua itu mempunyai 3 posisi yang unik, karena Yosua melambangkan Kristus. Yang pertama, Yosua menjadi seorang tanda petik raja. Yang kedua, Yosua menjadi pemimpin daripada imam. Dan yang ketiga, Yosua menjadi yaitu langsung juru bicara Allah. Ketiga posisi jabatan Yosua ini yang tidak pernah dilantik sebenarnya. Tapi raja nggak dilantik, imam juga kepala imam enggak, tapi Tuhan langsung memilih dia menggantikan Musa. Jadi menggantikan Musa. Nah, setelah dia menggantikan Musa, Tuhan sendiri yang mengaklamasi kepemimpinan Yosua. Dan di dalam kepemimpinan Yosua 120 tahun itu, bangsa Israel di dalam ketenangan, dan seluruh suku, 12 suku itu diberkati Tuhan dengan limpah luar biasa sekali. Ya, ini stage yang pertama. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Sudah ada pemerintahan, masih belum kelihatan. Jadi masih belum kelihatan, yang kelihatan cuman yang paling menonjol itu nabi, yang paling menonjol. Jadi masuk dalam tanah perjanjian. Dalam tanah perjanjian mereka mulai ada, yaitu pengaturan-pengaturan di dalam bait Allah. Dan mereka merindukan ada bait Allah yang mengatur dan juga memberikan mereka satu permanen, hidup yang permanen. Jadi hidup bukan lagi nomaden gitu ya, pindah-pindah, enggak, yang permanen, tidak pergi kemana-mana tapi di sana dan Allah hadir di sana. Ya seperti suasana surga gitu ya. Tetapi itu hanya kira-kira 120 tahun. Setelah itu bangsa Israel, setelah Yosua mati, suku dengan suku itu kemudian tidak mau berdamai. Boleh diilustrasikan itu sepertinya bidang dan komisi di gereja. Jadi komisi ini
maunya begini, komisi mau gini, bidang ini mau gini, bidang ini mau gini. Jadi tidak ada keserasian. Padahal itu sudah diberikan oleh Tuhan. Dan kemudian di dalam situasi yang kacau balau, yang amburadul itu, yang chaos, itu ya, di sana yang chaos, maka Tuhan mengangkat pemimpin sementara yang namanya hakim. Hakim-hakim. Saudara masih ingat Samson? Masih ingat Gideon? Betul ya? Nah, itu adalah hakim-hakim yang diangkat sementara karena kondisi yang chaos itu. Nah, saudara, ini kondisi yang hancur itu ya. Dari kerajaan sudah nggak karu-karuan, pada mau menang sendiri. Akhirnya Tuhan mengangkat hakim-hakim sementara, diangkat oleh Tuhan. Apakah nabi itu masih ada? Masih ada nabi, tetapi nabi tidak berfungsi. Kenapa? Saudara, saya nggak tahu sejarahnya bagaimana, nggak tahu. Dan kemudian masuklah ke zaman keimaman. Tuhan mengangkat seorang Imam Eli. Nah, saudara, di dalam keimaman Eli lah mulai dibangun, yaitu sekolah tinggi teologi. Ya, pertama kali STT judulnya ini pertama kali didirikan bukan oleh Westminster atau yang di Amerika, bukan, tapi oleh ini Imam Eli. Dan mulai Imam Eli inilah semuanya mulai diatur, dan sistem keimaman dan semua diatur dengan rapi, luar biasa sekali. Dan Imam Eli adalah imam pertama yang menjadi tanda petik rektor sekolah keimaman ya di sini. Dan murid-murid dia banyak, termasuk salah satunya anak cucu murid dia itu Elia dan Elisa. Ya, itu urutannya semua. Jadi Eli itu yang paling pertama, kemudian Samuel. Nah, Imam Eli, kemudian Imam Samuel. Nah, di sini kan, nah, saudara, ini urutan Imam Eli dan Imam Samuel. Jadi hakim-hakim ini sementara. Di sini mulai ada keimaman. Jadi saya tanya sekarang, saudara perhatikan ya, ini semua punya makna. Yang pertama, gereja harus punya nabi. Di dalam zaman sekarang, nabi itu adalah penginjil, pemberita hati Tuhan, pemberita dan penegur jemaat Tuhan. Nah, harus ada. Kenapa? Karena kita lihat sejarahnya ini, nabi itu selalu ada. Dan nabi itu seolah-olah itu free. Maksudnya free itu tidak diikat oleh apapun. Dia bisa tegur imam, dia bisa tegur raja, dia bisa menasihati raja, dan dia bisa menyampaikan berita dari raja. Samuel pada waktu kecil, sebelum dia jadi imam, dia menjadi nabi kecil dulu. Satu-satunya nabi yang pada waktu dia kecil jadi nabi itu Samuel. Saudara ingat peristiwa itu kapan? Ya, waktu Eli itu tanya, kamu kalau diberitahu Tuhan ngomong saya. Nah, saudara perhatikan. Jadi imam itu bisa tidak mendapatkan suara dari Tuhan, tetapi Tuhan memakai seorang nabi untuk bersuara dan menegur imam. Jadi saudara percaya atau tidak percaya, baptisan pertama kali dibuka dalam perjanjian baru oleh seorang nabi, bukan pendeta. Ya, kita belajar dari firman Tuhan. Jadi siapakah yang membaptis? Siapa? Siapa yang membaptis dalam perjanjian baru? Nabi. Yohanes membaptis. Nabi atau pendeta? Nabi. Nabi atau imam? Ya, nabi fungsinya. Jadi nabi boleh membaptis nggak? Boleh. Imam boleh baptis nggak? Coba jawab. Hah? Ya, nanti kita bicarain ya. Apakah seorang penginjil boleh baptis? Apakah yang baptis hanya pendeta? Jawabannya adalah tidak mutlak pendeta. Jika Tuhan memimpin penginjil dan tidak perlu adanya satu organisasi dan dia langsung ketemu satu kehendak Tuhan dan dia harus membaptis, baptis. Setelah itu firman Tuhan. Jadi aturan-aturan yang dibuat itu punya kelemahan, tetapi Allah tidak pernah dibatasi dengan aturan itu. Jadi waktu dia mengangkat Yohanes Pembaptis, baptis dia baptis. Ya, saudara, ini aturan firman Tuhan beda dengan aturan ADRT. Sekali lagi, ADRT itu banyak kelemahan. Tapi kalau Tuhan meminta penginjil, Pak Agung tiba-tiba suatu hari di daerah yang kita nggak tahu,
penginjil kita tiba-tiba Sudianto gitu ya, tiba-tiba berada di daerah yang Kalimantan. Pak, ini orang percaya dan menerima Tuhan Yesus, dan mereka mau sungguh-sungguh. Gimana Pak? Saya sudah selesai tugas ini, boleh nggak dibaptis? Nah, saudara jawabannya apa? Baptis. Boleh nggak melakukan perjamuan kudus? Boleh. Saudara, kenapa? Karena kondisinya beda. Bukan karena sesuatu yang umum dan lumrah. Ini nggak lumrah. Dan Tuhan mempunyai satu kuasa untuk memakai. Dan bahkan jangankan penginjil, penatua pun boleh lakukan ini. Boleh baptis nggak penatua? Boleh. Boleh tumbang tangan nggak? Boleh. Loh Pak, yang benar Pak? Iya, ada dalam Alkitab. Semua itu ada di dalam Alkitab. Nah, saudara, kita membuka wawasan kan ya. Nah, perhatikan baik-baik. Saya tidak mau teruskan di sana. Itu banyak sekali Nabi. Nabi itu selalu ada dan menjadi kunci suara Tuhan yang tidak boleh dibungkam oleh siapapun. Dan Nabi itu punya hak kuasa dari Tuhan dan dia berhak berbicara di dimanapun. Nah, saya nggak tahu semua hamba Tuhan di sini, saya nggak tahu. Saya panggilan saya pertama kali adalah pemberita kehendak Tuhan. Saya tahu jelas saya dipanggil sebagai nabi, penginjil, dan itu tidak akan hilang walaupun saya jadi pendeta. Kenapa, Sob? Karena panggilan itu ada dari awal sampai saya mati, panggilan itu tetap. Karena saya dipanggil untuk menjadi pemberita itu, ya. Nah, itu nabi. Nah, setelah nabi itu ada, nah, saudara, kemudian imam mulai dibentuk keimaman. Waktu imam bersalah ditegur oleh nabi. Nabi itu siapa? Yaitu Samuel yang masih kecil. Jadi nabi dia. Menegur siapa? Melalui Samuel, dan melalui mulut Samuel Tuhan memberitakan yaitu kebinasaan anak-anak Eli. Wah, luar biasa ini. Kenapa, saudara? Karena sistem keimaman Eli tidak bisa berlaku untuk anaknya. Dan sejarah itu akhirnya terulang, dan Samuel pun melakukan hal yang sama dengan Eli, dan anaknya pun dibinasakan Tuhan. Kalau sekarang ini adalah pendeta, atau boleh katakan hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan, jika anaknya nggak beres, saudara, itu urusannya dengan siapa? Langsung dengan Tuhan. Ya, nah tadi pagi saya ceritakan tentang seorang pendeta di dalam bukunya Zig Ziglar, God's way is the best way. Cara Allah ada cara yang terbaik. Tony Evans, nah saudara, saya ceritanya, ini true story, ada di dalam buku itu. Dia mendidik anaknya dan dia mengembalakan gereja. Mulai dari cuman tidak lebih daripada 12 orang. Dari 4 orang berdoa, kemudian dalam kekudusan itu mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan kemudian datangkan 8 orang ikut bersama. Dari 8 orang menjadi 200. 100 berapa? 200. Dari 200 kemudian menjadi 2000. Dari 2000 kemudian menjadi 4000 atau sampai 5000. Nah, waktu sudah puncak gereja itu besar sekali. Saudara, salah satu anak dia hamil di luar nikah. Apa yang terjadi? Saudara, dia mengatakan pada anaknya, kamu tetap didisiplin gereja, dan kamu harus mengikuti katekisasi untuk bertobat selama kurang lebih 1 semester. Katekisasi, dan yang katekisasi bukan papanya cuma beberapa kali. Penatua diminta katekisasi itu apa? Lihat betulkah anak saya bertobat atau tidak. Kalau itu betul bertobat, diuji lagi sampai kemudian suatu hari, singkat cerita, suatu hari begitu selesai semua, anaknya diminta untuk mengaku dosa di depan jemaat. Suami istri, calon, dan hamil di depan jemaat, dan mereka mengaku, mereka bersaksi dan mereka mengaku, dan di dalam pengakuan itu mereka sungguh-sungguh mengaku dan memang bertobat gitu ya. Jadi 2 calon ini bertobat dan dia merasakan dia mengkhianati gereja. Dia cerita banyak. Jadi mulai dari anaknya perempuan itu sampai kemudian suaminya yang menjadi imam itu, dia meminta maaf. Dan saudara, begitu selesai kesaksian itu, yang terjadi itu luar biasa. Apa, saudara? Semua jemaat bangkit berdiri dan menyatakan, kami menerima Engkau, kami tidak mengingat lagi dosa kalian. Luar biasa ya.
Saudara, sekarang pendeta Tony Evans itu, gerejanya, anggotanya lebih dari 500.000 orang. Dia mendisiplin bukan hanya dirinya, anaknya pun harus didisiplin. Saudara, itulah seorang imam. Karena dia tahu bahwa jabatan imam tidak boleh sembarangan, dan dia akhirnya melakukan itu. Termasuk penatua diaken. Saudara, kita jangan main-main dengan Tuhan. Jabatan-jabatan yang Tuhan berikan itu adalah jabatan surgawi. Saudara, Tuhan mengatakan dan di dalam Alkitab diberikan kriteria, persyaratan. Persyaratan yang paling utama adalah punya nama baik dan bisa ngatur keluarga. Ya. Bagaimana kalau Imam Eli nggak bisa ngatur keluarga? Dia diganti. Bagaimana jika Samuel tidak bisa ngatur keluarga? Akhirnya seluruh bangsa Israel minta raja. Saudara, kenapa bisa seperti itu? Kelemahan manusia. Apakah Samuel kemudian keimaman itu diganti? Tidak. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi kegagalan anaknya tidak pernah menggantikan urapan Tuhan. Memang keluarga ini punya kelemahan, tapi kelemahan itu adalah setelah diurapi oleh Tuhan. Sebelum, ya nggak mungkin diurapi, betul nggak ya? Kalau sebelum dia macam-macam nggak diurapi, tapi setelah diurapi anaknya salah, sudah keimaman dan raja itu tidak hilang. Kenapa tidak hilang? Karena Tuhan yang mengangkat dan Tuhan yang akan memulihkan keluarga itu. Jadi Imam Samuel dan Imam Eli keluarganya dipulihkan dengan sangat mengerikan memang. Gimana caranya? Anaknya dibinasakan karena sudah biadab sekali. Ya, berzina di depan dan kemudian berzina di dalam bait Allah, waduh macam-macam gitu ya. Dan mereka membuat pengaturan dan penyembahan yang hancur lebur. Nah, itu Imam Eli dan Imam Samuel. Nah, terus kemudian melihat tingkah laku anak-anaknya seperti itu, akhirnya keimaman itu runtuh. Mereka ingin raja. Kenapa? Sama aja Imam Eli dan Imam Samuel hidupnya sama, nggak bisa jadi contoh, dan demikian akhirnya mereka meminta raja. Dan waktu Tuhan mengatakan pada Samuel, Samuel yang ditolak bukan kamu, tetapi siapa? Allah yang ditolak. Jadi saudara perhatikan. Jadi selemah-lemahnya penatua, pendeta, penginjil, atau diaken, saudara kalau sudah diangkat oleh Tuhan, itu urusannya dengan Tuhan. Tetapi saudara tidak boleh ada satu orang pun tanpa persetujuan Tuhan untuk menurunkan dia, karena engkau akan melawan Tuhan. Saudara, ini sejarah bangsa Israel dan sejarah gereja. Kita harus tahu ini ya. Jadi waktu seorang ditampilkan jadi penatua dengan segala kelemahannya, saudara harus tahu, tidak boleh penatua itu diturunkan sembarangan, tetapi dia harus dipulihkan, betul. Ya. Nah, sekarang waktu bangsa Israel meminta tanda dan minta raja, raja yang sesuai dengan pemikiran mereka, raja yang sesuai dan seperti raja-raja yang lain. Nah, gimana? Gede, kokoh, gagah, pandai perang. Wah, itu yang dipilih. Siapa yang akhirnya kena? Namanya Saul, ya kan? Saul, gitu ya. Saul. Nah, saudara, waktu Saul diminta, apakah Tuhan menolak? Tidak. Tuhan memberikan pengurapan dan berkatnya. Aneh sekali, saudara. Harusnya Tuhan tolak dong, karena ini kan ya boleh katakan nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak sesuai dengan kenan Tuhan. Nah, Tuhan katakan silahkan dengan satu kalimat Tuhan, engkau akan diperas habis-habisan oleh sistem kerajaan. Dan itu sudah dikatakan oleh Tuhan. Saudara perhatikan ya, keimaman tidak ada pemaksaan. Perhatikan, di gereja nanti sama. Keimaman tidak ada pemaksaan dalam persembahan. Mereka memberikan persembahan tanpa ada macam-macam. Tapi begitu raja naik, dipajak. Anakmu laki-laki jadi tentara, nggak bisa tidak. Nah, saudara, kita tahu ini. Ini sejarahnya. Jadi ya, waktu kita lihat, waktu imam itu betul-betul diolah dan kemudian tata layanan, tata ibadah, terus tata pelayanan, semua itu dari hati yang sungguh-sungguh. Mereka datang, mereka bersekutu, mereka menyembah. Tapi waktu mereka kemudian lihat dan ini tidak bisa bertahan, diganti dengan kerajaan atau diangkat seorang raja, Tuhan memberikan resikonya. Resikonya apa? Saudara, itu akan memerintah engkau dan mengambil hasil usahamu dan mengambil anakmu laki-laki untuk berperang. Nah, itu resikonya.
Semua mau. Nah, oke, mau. Ya, oke. Dan raja itu naik. Begitu raja naik, mulailah raja memberikan aturan-aturan, begini. Dan mereka mulai mengeluh, aduh kok ada raja malah kayak gini ya, waduh bagaimana. Nah, mereka mulai ngeluh. Dan kemudian Tuhan memberikan seorang raja yang berhati imam. Siapa? Daud. Nah, saudara perhatikan ya, seorang imam yang berhati raja itu belum ada. Tapi seorang raja berhati imam itu adalah Daud. Di dalam doanya, di dalam mazmurnya kita bisa mengerti itu. Dan Tuhan berkenan kepada raja yang punya prinsip hidup sebagai imam. Dan Daud diangkat. Bukan karena perawakannya, bukan karena kegagahannya, bukan karena apa. Tapi orangnya kecil, cantik sekali gitu ya. Dalam bahasa ini artinya itu tampan. Indah sekali. Mukanya merah-merah gitu ya, kayak anak bayi. Jadi kayaknya innocent gitu ya. Innocent itu kayak orang aduh nggak pernah ngapa-ngapain gitu ya, karena berada di padang belantara jadi gembala. Cuman mainannya apa? Tiup suling. Gitu ya. Terus, hei domba-domba, nah gitu. Tapi yang tidak pernah memegang apapun dan yang menggembalakan ini dipilih oleh Tuhan, bukan dari keluarga, diangkat. Nah, setelah diangkat, saudara kita tahu bahwa Daud pun melakukan dosa-dosa yang sama besarnya dengan para pendahulunya, termasuk imam-imam. Tetapi Daud memiliki hati seorang imam. Dia bisa bertobat cepat, dia bisa mendengar suara Tuhan, dan dia bisa gampang ditegur. Dan dia mengatakan, ya Tuhan, aku berbuat dosa. Setiap kali dia berbuat dosa, hatinya lembut sekali, dia langsung bertobat, ditegur langsung tahu. Nah, setelah itu Daud, dan itulah raja yang punya hati imam dan yang berkenan kepada Tuhan. Salomo ya Salomo juga sama. Tetapi Salomo akhirnya hampir dibuang Tuhan kalau dia tidak bertobat masa tuanya. Dan pertobatan Salomo ditulis dalam kitab Pengkhotbah. Ya, saudara baca kitab Pengkhotbah itu kitab pertobatan Raja Salomo. Semua sia-sia, kosong. Dari kosong. Sia-sia itu bahasa aslinya itu kosong. Jadi kitab yang penuh kekosongan itu kitab Pengkhotbah. Jadi kalau kamu baca itu kosong semua. Kosong. Sia-sia itu kosong gitu ya. Jadi seorang pendeta di Surabaya namanya Ishak Liu, pendeta GBPS, pendiri GBPS, itu pernah bikin pujian yang saya dengarkan, saya bingung dengarkan. Apa? Kosong, hidupmu kosong. Saya waktu pertama kali dengar lagu itu, ini nyanyi apa ini? Setelah saya jadi hamba Tuhan baru saya ngerti, oh dalam sekali artinya, gitu ya. Kenapa? Hidup itu semua tanpa Tuhan sia-sia. Ya. Nah ini Salomo. Nah, surat kerajaan kemudian diganti dengan, ya, saudara kalau tahu, setelah itu kerajaan bagaimana? Diganti dengan, saudara tahu setelah Salomo, bangsa Israel akhirnya dibuang Tuhan, diganti kembali dengan apa? Kenabian, kembali ke awal, ya. Tadi kan ini kan prosesnya ya. Kalau kita lihat, Nabi dulu dan kemudian ini Musa, kemudian ada Imam Harun diangkat oleh Tuhan, ini Imam gagal, terus raja gagal, kembali ke nabi-nabi, memperingatkan bangsa Israel dari Yesaya, Yeremia, Yeskiel, kemudian Nahum, Habakuk, terus Amos, Hosea, Maleakhi terakhir. Nah, surat nabi-nabi besar dan kecil kembali dipakai oleh Tuhan. Jadi bangsa Israel ditutup dengan apa? Nabi, dan diakhiri dengan nabi. Soal ini, jadi bangsa Israel mula-mula dibuka oleh Nabi Musa dan diakhiri dengan Maleakhi, ditutup. Jadi saya tanya, dari seluruh pemerintahan yang ada, pemerintahan dalam Perjanjian Lama itu ada garis benangnya. Yang pertama ada kenabian, yang kedua ada keimaman, yang ketiga ada kerajaan atau seorang raja. Jadi satu Nabi tidak termasuk di dalam urusan ini ya. Nabi itu di luar, artinya dia bebas, bisa masuk kemana. Terus kemudian imam, raja, dan di sini ada surat imam, raja, posisi Tuhan Yesus, imam, raja, dan nabi Tuhan Yesus.
Itu ada imam rasyid nabi. Dan kemudian di sini ada hakim-hakim yang sementara. Kalau di dalam gereja Tuhan, hakim-hakim itu dilambangkan di dalam yaitu kediakenan. Pada awal kisah para rasul itu diaken. Sementara gereja kita yang di Jogja itu sementara. Jadi angkat hakim-hakim, namanya Hakim Didi. Ya kan? Jadi belum ada siapa yang diangkat dulu pengurus. Nah, setelah pengurus itu ya. Dan kemudian fungsi kenabian ada di sana. Iya. Harus ada di sana untuk memberikan pengarang-pengarang gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat di dalam prakteknya di dalam zaman sekarang ya. Di dalam gereja. Surat kenabian itu sama dengan juru bicara Allah. Boleh dikatakan zaman sekarang adalah pemberita Injil. Jadi penginjil. Maka di dalam Efesus, ini luar biasa ya. Di dalam Efesus, saya percaya kalau kita mengerti Paulus adalah seorang yang betul-betul mengerti akan seluruh struktur yang ada yang saya jelaskan ini. Efesus pasal yang keempat ayat 11. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baiknya, ini penting sekali. Perhatikan ya. Dan inilah yang memberikan dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya tanya, di situ ada penatuan? Ada penatuan? Nggak ada. Ada diaken nggak? Nggak ada. Saudara, kenapa? Di dalam memperlengkapi